Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di dalam kelas virtual. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, kita akan menuju slide berikutnya. Materi pembelajaran hari ini, yang pertama informasi dari surat, kemudian kelengkapan cuaca, yang ketiga penjumlahan pecahan, dan berikutnya beragam tanaman. Oh, ada satu lagi, yaitu asal-usul hujan. Baiklah, selanjutnya informasi dari surat. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan alat tulismu dan jangan lupa untuk mencatat semua informasi yang ada di video pembelajaran hari ini. Catat di bukumu sesuai dengan format yang Pak Asa share. Oke, selanjutnya. Nah, kalian lihat gambar di atas, itu ada sebuah surat dari siapa? Oke, dari Komang untuk Dayu. Denpasar, 2 Agustus 2017, untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, itu tadi surat dari Komang untuk Dayu. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Kira-kira kapan dan di mana? Oke, yaitu tanggal 2 Agustus 2017 di daerah Bali. Kemudian yang berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam surat tersebut? Kira-kira peristiwa apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, luar biasa. Peristiwanya korban Gunung Agung yang mulai mengungsi dan mereka membutuhkan makanan, pakaian, selimut, dan peralatan sekolah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Kira-kira bagaimana ya menanggulangi peristiwa itu? Dengan menggalang bantuan untuk mengumpulkan makanan, pakaian, selimut, dan peralatan sekolah yang layak pakai untuk korban pengungsi. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Kira-kira kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Karena mereka mencari tempat aman untuk terhindar dari Gunung Agung. Jadi, para pengungsi itu mencari tempat yang aman untuk terhindar dari Gunung Agung. Yang berikutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa ya yang mengalami peristiwa itu? Ada yang tahu jawabannya? Oke, yang mengalami peristiwa itu yaitu Komang beserta teman-temannya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kelengkapan sesuai cuaca. Kalian lihat gambar di atas, ada jas hujan, ada jaket, ada payung, selimut, teh hangat, wedang ronde,
es kelapa, jus buah. Kemudian yang selanjutnya juga ada es pisang hijau, cendol, dawet, topi, ada baju kaos, topi pantai, bakso, sop ayam, kipas angin, dan kipas bambu. Kira-kira barang-barang tadi digunakan untuk apa? Oke, kita selanjutnya kelengkapan cuaca panas. Kira-kira yang termasuk kelengkapan cuaca panas dari barang-barang tadi apa aja? Ayo coba diingat-ingat. Yang pertama, tentu es kelapa muda. Ini sangat berfungsi sekali saat cuaca panas, memberikan efek menyegarkan. Kemudian ada jus buah, ini juga memberikan efek yang menyegarkan. Kemudian es pisang hijau, ini juga sama-sama menyegarkan. Kemudian cendol dawet, ini juga menyegarkan juga. Kemudian topi, ini untuk agar kita tidak kepanasan. Kemudian topi pantai ini juga berpengaruh sekali agar tidak terlalu panas. Kemudian yang berikutnya kipas angin. Cuaca panas kita butuh kipas angin karena kondisinya yang suhunya tinggi, sumuk, jadi butuh kipas angin dan kipas bambu. Oke. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan cuaca dingin. Kira-kira saat cuaca dingin kita butuh apa dari gambar-gambar tadi? Oke, yang pertama kita butuh jas hujan. Seperti saat ini kita sedang mengalami musim hujan, jadi kita harus membawa jas hujan kemanapun kita pergi. Kemudian yang berikutnya jaket. Karena cuaca dingin akan berkesinambungan dengan suhu udara yang sangat dingin pula. Agar tidak kedinginan, maka kita harus memakai jaket. Payung, ya ini ketika kita ingin keluar saat musim hujan, keluar dengan jarak yang pendek, jarak dekat. Kemudian selimut, ini membantu menghangatkan kita saat tidur. Kemudian teh hangat, nah ini juga minuman yang bahkan sering kita konsumsi ketika hujan turun. Kemudian wedang ronde, ini juga sangat menghangatkan, ada jahenya. Kemudian baju kaos lengan panjang, ini juga memberikan efek hangat di tubuh saat cuaca dingin. Kemudian bakso, penjual bakso sering lewat ketika musim hujan seperti ini. Ini juga memberikan efek menghangatkan tubuh. Dan sop ayam, nah ini juga sama efeknya, memberikan hangat tubuh dan memberikan rasa kenyang. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu penjumlahan pecahan. Oke, persiapkan diri kalian untuk belajar penjumlahan pecahan. Kalian lihat, ibu membawa satu loyang kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, jadi Dayu tadi kan makan 1 potong. Nah, jadi Dayu kan makan 1 potong kue, itu nilainya 1/4. Kemudian ayah juga makan kue 1 potong, nah itu nilainya 1/4 juga. Jadi 1/4 ditambah 1/4 hasilnya 2/4. Nah, slide selanjutnya ada soal nih, Pak saya bacakan. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Kira-kira berapa? Jawabannya bisa kalian tulis di bukumu. Oke? Atau bisa juga jika kalian sudah tahu jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya ada soal lagi. Nah, yang bagian A 1/3 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Kemudian yang B 2/8 ditambah 3/8 sama dengan berapa? Dan yang C 3/5 ditambah 2/5 sama dengan berapa? Silahkan kalian kerjakan di buku kalian.
Jika kalian sudah selesai saat ini juga, jika sudah menemukan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar di bawah video pembelajaran. Nanti akan Pak Asa lihat siapa saja yang berhasil menjawab soal yang ada di video pembelajaran. Oke, selanjutnya yang keempat, beragam tanaman. Oke, beragam tanaman. Hari ini kita akan belajar tentang beragam tanaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, anggrek Kalimantan. Anggrek hitam Kalimantan. Anggrek hitam Kalimantan memang sudah dikenal oleh dunia akan keunikan dan keindahannya. Anggrek Kalimantan ini bahkan dikisahkan dalam film Anaconda The Hunt for the Blood Orchid, di mana film ini mengisahkan mengenai pencairan anggrek hitam yang ada di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua yaitu ada anggrek hitam Papua. Meskipun sama-sama anggrek hitam, namun anggrek hitam Papua dengan anggrek hitam Kalimantan itu memiliki perbedaan yang sangat kontras. Pada anggrek hitam Kalimantan, di helai bunganya memiliki warna hijau dan bunga berwarna hitam pekat. Sedangkan anggrek Papua terdapat putik bunga yang berwarna cerah seperti ungu, merah, dan putih. Anggrek hitam Papua ini jumlahnya sudah berkurang dan harus segera mendapat perhatian penuh agar tidak mengalami kepunahan. Oke, selanjutnya kita ke Sumatera Selatan. Di situ ada Rafflesia arnoldi. Nah, bunga ini merupakan tumbuhan berjenis parasit, di mana tidak memiliki akar, tangkai, dan juga daun. Bunga ini hidup dengan menghisap nutrisi dari tumbuhan lain. Pada saat mekar, bunga ini diameternya 1 meter dan beratnya 11 kg. Bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk yang dapat tercium dengan jarak yang cukup jauh. Yang berikutnya, kayu hitam dari Sulawesi. Kayu hitam ini dari suku eboni yang memiliki kualitas yang sangat baik dan memiliki harga yang sangat mahal. Memiliki warna coklat gelap kehitaman, namun ada juga yang hitam belang merah. Kayu ini biasa digunakan untuk mebel, patung, ukiran, kotak perhiasan, alat musik, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang asal-usul hujan. Nah, seperti kalian lihat gambar di samping, ini adalah siklus terjadinya hujan. Dilihat ada awan hitam, awan putih, awan hujan, matahari, ada air di laut itu, kemudian ada pegunungan. Ini maksudnya apa? Oke, kita belajar. Yang berikutnya yaitu langkah pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan. Langkah pertama yaitu air menguap karena panas matahari. Matahari merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang berikutnya langkah kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara kemudian memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuatnya memadat menjadi awan. Jadi proses air menuju awan itu kondensasi. Yang berikutnya, langkah ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin.
Adanya hembusan angin kemudian membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian menyatu sehingga terbentuklah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit atau tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya semakin kelabu. Oke, yang berikutnya dan langkah keempat, hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air tidak terbendung lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan berlangsung, di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Oke, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pak Asa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.